bertemu kembali. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Laporan demi laporan kini silih berganti masuk ke polisi. Pada Kamis kemarin, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi dugaan ujaran kebencian yang dilayangkan Joko Widodo. Pada Kamis kemarin, Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik oleh Jokowi. Berdasarkan surat pemanggilan, Roy mengatakan dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa 26 Maret lalu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan hingga kemarin sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo juga masih sebagai saksi. Maka yang menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut alasan dirinya melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu untuk membuat pembelajaran. Ia merasa dihina dan direndahkan karena adanya tuduhan tersebut. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tak hanya masuk dalam ranah pidana. Di Solo, ranah perdata kasus dugaan ijazah palsu sudah melewati 3 kali mediasi. Di mediasi ketiga, hasilnya pun masih buntu. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi permintaan penggugat Muhammad Taufik, yakni agar menunjukkan ijazah ke publik. Pihaknya juga menutup pintu damai. Sementara kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik, Andika Dian, mengatakan pihaknya siap jika kasus ini dilanjutkan ke persidangan. Kami sudah sampaikan kepada mediator, bukan semata-mata kehendak kami, tapi oleh mediator memang memberikan suatu pemahaman khususnya tugas 1 oleh karena sudah menyatakan deadlock dengan pihak penggugat, maka tidak perlu lagi hadir dalam forum mediasi. Dengan sendirinya kedua belah pihak. Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat, apabila tergugat 1 tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi. Ya kalau untuk lanjut ke persidangan, kami dalam rangka menghormati hukum yang ada di Indonesia. Jadi kami menghormati itu. Kaitannya dengan itu tadi, apakah bagaimana ketika nanti setelah selesai itu, ya otomatis kami siap. Kasus saling lapor juga merambah ke dekan hingga rektor UGM. Mereka digugat oleh advokat bernama Komardin ke Pengadilan Negeri Sleman pada 5 Mei lalu. Kasmujo, pensiunan dosen UGM, menjadi salah satu nama yang terkena gugatan. Dirinya mengaku hingga saat ini belum juga ada tawaran terhadap dirinya terkait dengan bantuan hukum. Kasmujo menambahkan data terkait ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan telah diserahkan kembali ke pihak kampus. Saya buatkan surat keterangan yang mengatakan Bapak mungkin tidak perlu di dalam tim apapun ikut-ikut, karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di Fakultas Kehutanan UGM. Laporan demi laporan terus hadir, tetapi hingga saat ini titik terang terkait pembuktian dugaan ijazah palsu Jokowi belum juga menemukan titik terang. Apakah aksi saling gugat dan lapor bisa membuka kebenaran atas tudingan ijazah palsu itu? Tim Liputan, Kompas TV.